Selanjutnya saya sampaikan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Yang pertama, PDP kumulatif di Buleleng sebanyak 73 orang. Yang terkonfirmasi positif terakumulasi sebanyak 63 orang. Ini tentu bertambah 7 orang. Kemudian yang sembuh 36 orang. Yang meninggal tidak ada. Yang sedang dirawat di Buleleng 22 orang, yang masih dirujuk di Denpasar 5 orang, dan ada pasien Buleleng yang langsung dirawat di provinsi itu di Denpasar tanpa melalui gugus tugas kabupaten sebanyak 7 orang. PDP yang negatif 9 orang, kemudian PDP yang saat ini baru ada penambahan dirawat itu 1 orang. Kedua, ODP kumulatif di Buleleng 100 orang dan seluruhnya sudah selesai masa pantau. 3. Orang tanpa gejala terakumulasi sebanyak 1.202 orang yang sudah selesai masa pantaunya sebanyak 1.035 orang, yang masih melakukan karantina mandiri sebanyak 166 orang, yang dikarantina di Girimas sudah tidak ada, yang masih orang tanpa gejala ini yang masih berada di RSUD 1 orang. Jumlah kumulatif pemantauan terhadap pelaku perjalanan wilayah terjangkit atau negara terjangkit dan juga wilayah transmisi lokal sebanyak 3.262 orang, yang selesai masa pantaunya sebanyak 3.034 orang. Yang masih kita pantau saat ini adalah 228 orang, terdiri dari pekerja kapal pesiar 155 orang, TKI lainnya 50 orang, pulang dari luar negeri dan lain-lain 2 orang, orang yang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia sebanyak 21 orang. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada host. Kemarin malam hasil swabnya datang, itu adalah kontak erat dengan PDP 61. Hampir semuanya adalah bagian dari keluarga PDP 61. 6 orang ini adalah kontak erat dengan PDP 61. Ya, kemudian satu lagi adalah kontak erat dengan PDP 62. Ya, ini sesungguhnya yang bersangkutan adalah berasal dari transmisi lokal di Bondalem. Ya, jadi kronologisnya yang bersangkutan pada saat sebelum ditetapkan karantina desa sempat melakukan perjalanan ke Bondalem karena keluarganya sebagian besar di Bondalem. Kemudian tanggal 3 kita tetapkan karantina desa, tanggal 4-nya pulang ke Grogak, ke Kecamatan Grogak ya. Nah, sampai di Kecamatan Grogak, yang bersangkutan sudah langsung melakukan karantina diri, karantina mandiri bersama keluarga. Sampai tanggal 10 dilakukan rapid test, kemudian dilakukan swab. Ketika rapid test dilakukan, lalu dilakukan swab langsung pertama, lalu hasilnya positif. Ya, karena positif maka dibawa ke Girimas. Tanggal tanggal 10 Mei, dari tanggal 4 ke tanggal 10 Mei dilakukan rapid test, hasilnya negatif, swabnya negatif. Tanggal 18 Mei dilakukan swab kedua, hasilnya positif, sehingga ini di karantina di Girimas. Tracing kita ada 26. Ya, dari 26 itu 23 negatif.
lalu 3-nya positif. Habis itu kita tracing ke tempat yang dikunjungi pada tanggal atau akhir April sampai 4 Mei itu, dan ketemu lagi 3. Ketiganya di swab positif. Jadi itu perjalanannya seperti itu. Sehingga yang bersangkutan sepulang dari daerah transmisi tidak melakukan aktivitas keluar karena memang satu keluarga sudah dikarantina. Sehingga belum ada pertimbangan kalau 3 orang di sana yang sudah dikarantina sebelum di swab positif itu untuk memikirkan ke karantina. Dari sisi karantina desa maksudnya, ya.